teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Sport Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Google Classroom. Dan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai bagaimana cara melihat respon anak ketika mereka mengirimkan tugas. Yang nampak di layar ini adalah kelas guru atau untuk mengajar kita ya. Nah, pada saat ini saya ada di kelas saya sendiri. Ini bisa dicontohkan adalah kelas Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Kemudian ini sebagai contoh saja, saya pilih kelas salah satu. Nah, ini adalah salah satu contoh kelas yang saya buat dan anggotanya hanya satu. Kemudian tugasnya di sini saya memberikan topik ada 2, kemudian materi dan juga tugas. Nah, bagaimana cara melihat atau bagaimana cara mengetahui anak tersebut sudah mengirimkan tugas? Kita klik bagian tugas ini, kita lihat. Nah, di sini kita melihatnya ada keterangan diberikan. Berarti kita memberikan tugas tetapi anak belum mengerjakan atau belum menyerahkan tugasnya. Di sini masih ada keterangan 0, berarti tugas tersebut belum diserahkan atau dikumpulkan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengetahui dari sini. Kemudian petunjuknya yang seperti ini, ada ringkaslah semua bab, kemudian foto hasil ringkasan dan kirimkan ke Google Classroom ini. Nah, tugas siswa adalah mengirimkan foto, kemudian siswa menyerahkan tugas tersebut. Jadi ketika siswa sudah menyerahkan tugas, nah di sini muncul keterangan diserahkan. Berarti tugas tersebut sudah diserahkan dan kita bisa melihat tugas tersebut. Misalkan dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Nah, untuk contohnya, misalkan kita beralih ke kelas siswa. Contohnya sebagai berikut. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kelas siswa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, bagaimana kita mengetahui atau untuk adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya, di sini ada salah satu kelas yang sudah saya buat tadi. Kita buka saja. Nah, di sini ada keterangan tugas dan materi di bagian forum. Ini muncul ketika guru sudah membagikan topik, baik itu topik materi, tugas, dan penilaian, maka semuanya akan muncul di bagian beranda kelas. Jadi di sini kita buka saja bagian topik tugas, karena kita tadi membahas tugas. Kita klik. Nah, di sini muncul petunjuknya untuk siswa mengerjakan tugas. Nah, di sini di bagian kanan itu ada tugas Anda atau tugas siswa. Setelah siswa membaca petunjuknya, berarti siswa sudah tahu tugasnya adalah di sini mengirimkan foto hasil ringkasan. Jadi ketika siswa sudah selesai, siswa tersebut akan memfoto ringkasannya, kemudian siswa tersebut mengirimkannya di bagian sebelah kanan ini. Di sini ada tambah atau buat. Nah, disinilah letak
siswa untuk mengirimkan tugasnya. Kita klik saja tambah, kemudian kita cari misalkan foto apa saja yang sudah kita buat. Ibaratkan ini adalah tugas siswa. Kita klik bagian file, kemudian kita cari file yang akan kita kirimkan atau foto yang akan kita kirimkan. Kita ambil contoh saja ini. Nah, di sini akan memproses foto yang sudah kita kirimkan, dan foto pun kita bisa tambahkan, baik itu 1 atau 2 atau lebih dari 2 pun masih bisa. Nah, setelah kita memasukkan foto di sini, kemudian kita tuliskan komentar atau tidak, itu terserah ya. Ini bisa diisi atau tidak apa-apa. Misalkan kita mau isikan nama atau kelas, kita bisa isikan di sini. Nah, setelah komentar pribadi ini diisi, kemudian kita serahkan. Kita klik serahkan. Nah, di sini ada keterangan serahkan tugas. Satu lampiran untuk tugas hari ini akan dikirim dalam bentuk foto. Kemudian kita serahkan. Nah, setelah diserahkan, siswa juga masih bisa untuk membatalkan pengiriman jika foto yang dikirimkan itu mungkin kualitasnya kurang bagus sehingga ketika di zoom foto itu pecah gambarnya. Itu siswa bisa membatalkan dan menggantinya dengan foto yang lebih bagus. Setelah siswa mengirimkan tugas, nah kita kembali ke kelas guru. Nah, kita sudah ada di kelas guru. Ketika siswa sudah menyerahkan, di sini akan muncul keterangan diserahkan dan akan muncul juga tugas yang diserahkan dalam bentuk foto. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak perlu bingung atau tidak usah khawatir bagaimana caranya untuk melihat respon anak ketika mereka mengirimkan tugas di Google Classroom. Dan kelebihan Google Classroom sendiri itu mempermudah guru ataupun siswa sehingga perangkat yang digunakan tidak terlalu berat, karena ketika kita menggunakan aplikasi chatting yang lain untuk pembelajaran itu akan memberatkan performa HP ataupun laptop. Jadi memori yang digunakan pun lebih banyak. Nah, untuk Google Classroom sendiri itu memangkas semuanya sehingga foto atau video itu tidak langsung masuk ke perangkat teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contoh keterangan ketika anak sudah menyerahkan tugasnya. Jadi untuk petunjuknya di sini harus sesuai. Jadi anak tidak bingung ketika akan mengirimkan tugas. Untuk perangkat HP sendiri juga menunya sama. Untuk menunya ada di bagian bawah kalau di HP. Jadi inilah tutorial tentang Google Classroom mengenai bagaimana cara mengetahui tugas yang sudah diserahkan, baik juga tugas yang belum diserahkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya, dan juga saya mengharapkan komen yang positif sehingga dapat membangun channel ini semakin banyak membagikan tutorial
baik itu tutorial tips hidup sehat dengan cara berolahraga maupun tips yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.